Bo, doa seorang ibu itu taj ledah nase. Kenapa seket? Karena ibu-ibu dulu banyak zikir. Tidak ada doa yang paling tajam di dunia ini, hanya doa seorang ibu terhadap anak. Seorang waliullah Habib Salim Asatiri mengatakan dalam kitab, derajatnya doa ibu terhadap anak melebihi doanya 70 wali kutub. Makanya hai orang kampung muli, silakan kalian cari, mau doa Habib yang mana, mau doa kiai yang mana, mau doa ustadz yang mana, mau doa abuya no mana, mau doa mama no mana, rek doa ajengan no mana, mau doa dukun yang mana. Tidak ada yang sanggup melebihi derajatnya doa ibu terhadap anak. Letah syukur, boro-boro doa benerna, doa salahna ibu ke anak dikabul Allah. Kalau ada anak nyakitin hati sama ibunya, ibunya keceplosan ngomong, "Jang, silaka sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, kalau anak belum minta maaf ke ibu nak memeh paes ya kudu ngalaman silaka heula." Kalau kata ibunya sama anaknya, "Jang, melarat hirup sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, wallahi billahi wa rasuli, demi Allah, lamun anakna can minta hampura ka inungna memeh paes ya kudu ngalaman malarat heula." Semangat jawab salam, didoakan sing loba duit, kompak sakana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati azaibuha latuhsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Al-ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadamadin. Wa qala an-nabi fi hadisin ukhra, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadajan kukula dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, iringan sholawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini kembali ke rumah masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Moga masalah dibereskan masalahna. Moga cita-cita jeung kahayang dikabulkan cita-citana.
anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan, anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baroga hutang. Tingali orang kampung mulih, ibu-ibuna sawareh kompak, bengetna benget Bang Emok ya. Saya tanya, nyampe nggak ke sini Bang Emok? Jawab yang jujur, nepi teh ka dia Bang Emok. Aya nu nginjem ka Bang Emok, nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing, paehna tengah jepak emok nepi kana kuburan. Mudah-mudahan balik ke dia sing kabalalayar hutangna. Ieu nupang tarikna amin, nupang gedena hutang. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan suaranya, diluhurkan suaranya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, Allah wajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan pakai hadwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ingin berkah keluarkan bebarengan suarana. Allahumma sholli wa asqili sekali deui. Allahumma sholli wa asqili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala bihi ajmain. Semua semangat bareng-bareng. Allahumma sholli wa asqili. Sekali lagi. Allahumma sholli wa asqili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajmain. Bareng-bareng. Sallallahu rabb ala nuril Ahmad Sayyidil wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para
para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan nu aya di Kampung Muli yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus Ketua Panitia Bapak Ustadz Apang, Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Juhdi, tokoh masyarakat Ustadz Momo, Abah Halil, Bapak Surya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut seluruh para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Rasul. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat Kampung Muli dinangayakeun acara taziman wa takriman Isra Mi'rajnya baginda Nabi, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran, Allah balas dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teh hilap sareng teu poho dan talupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga anak-anakku sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haflah mubarakah, di tempat yang penuh dengan lautan rahmat, di tempat nupinuh lautan magfirah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini lain dengan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan bulan Sya'ban, dengan keberkahan peringatan Isra Mi'raj, keberkahan berkumpulnya masyarakat Kampung Muli, keagungan, kebesaran, kemuliaan Nabi, semua yang hadir dikumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, simkuring nete nincak datang dongkap ke kampung yang dikasih nama Kampung Muli, asa kakarak alias Tembean bin pertama, jeung asa kakarak aing seumur jadi mubalik ngaji gijireun onta. Nggak apa-apa, ini kreativitas panitia. Mudah-mudahan ieu dua onta walaupun pantung di hari kiamat jadi saksi, bisa berbicara di hadapan Allah bahwa warga masyarakat Kampung Muli pernah mengagungkan dan memuliakan Isra Mi'rajnya junjungan Nabi besar Muhammad. Moal panjang lebar ibu, haturan langkung tipayun nada agungnya palalun, dume simkuring tos kumawantun calik di payun, sanes maksad bade nungtun ngan ieu mah orang Kampung Muli gaduh panuhun, kukituna hapunten anu kasuhun, kapala wargi anu linggih di payun, ka alim ulama teu kakantun, ka umaro nu dipikayung-yun. Mudah-mudahan sadayana hirupna sing rarukun, amin. Komo kamari orang beres pemilu, kemarin selesai pemilu, mi HP kanu menang ulah gede hulu, kanu eleh ulah gugurutu. Dan di dunia mangan ukur pa aku dan nu boga mah tetep Allah nu maha satu, nu menang nu ieu nu itu, harga mah tetep sakitu, beas sakitu, minyak sakitu. Komo kamari harga beas jadi bitu, da bejana ka kampung-kampung geus teu kabeli sapatu, sabab jalanna oge batu. Alhamdulillah masih kena bisa nyatu, bari awak teu nyeri huntu sakitu. Alhamdulillah. Gak panjang lebar yang akan saya bahas bu, ya seorang lagi ngesrek beak di tanggal hiji Rajab nepi ka peuting ieu barang peuting aing kukurowokan teureun-eureun amplop geus meunang 3 karung setengah. Teu ngeusi nama ka mana. Makana saya tanya ieu peuting teuing teu? Jawab yang semangat, peuting teuing teu? Kuat tapi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah Kang Waseh hebat, berarti orang Kampung Muli ahli ngabohong ngaji. Anu kuat sih jam 3 ya teh nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah nggak usah panjang-panjang bu, cai 1 ember diisi penuh, airnya tumpah lebar bahe eueuh manfaatna, betul. Yang penting saya ceramah orang Kampung Muli pulang bawa jawab yang semangat. Saya ceramah orang dia balik bawa aing balik mawa
Amal, amal, amplop. Ini mohon maaf Kiai, saya sudah 27 tahun jadi penceramah. Sumpah, aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Ayo orang jadah doang orang kampung muli. Ibu-ibu na jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Kampung Muli. Kenapa saya bangga? Ternyata para kiainya kompak, betul. Tokoh masyarakatnya kompak, betul. Panitianya semangat, betul. Malam hari ini panitia nepi ka disungsruk didungdung, hulu dijeun suku, suku dijeun hulu, irung dijeun tuhur, tuhur dijeun irung, bibir dijeun bingping, bibir dijeun bibir, punuk dijeun dengkul, dengkul dijeun punuk, gesang badak, gesang leutik, kala luar, peras keringat, banting tulang, demi terwujudnya dan suksesnya acara peringatan Isra Mi'raj di Kampung Muli. Berikan tepuk tangan untuk para panitia di Kampung Muli. Dan saya bangga masyarakatnya semangat ngayakeun rajaban. Malam hari ini orang Kampung Muli ngayakeun rajaban nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jarang inang, acis jadi buncis, kebok digorok, mek dilekek, manila diudak-udak, kotok dikejar-kejar, ting beunang ting henteu sia. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kiai diondang, nu hadir diajakan, kursi dijajarkeun, karpet diamparkeun, panggung dijieun, nepi ka kursi batur para rindah ka dieu. Nyaho menanginya. Tapi ini intinya masyarakat Kampung Muli masih cinta kepada junjunan Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad. Dan yang ketiga saya bangga, ternyata kiai di Kampung Muli sukses membina umat. Kiainya berhasil mendidik umat. Tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahnya luar biasa, ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah awewena kompak kabeh marake tiung. Alhamdulillah di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah di dieu mah di dieu mah bisa balik di dieu. Da kanyahoan sia ku aing utara biasa make tiung nege nyarareng soal. Atau tong dibenerkan jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus bangga jadi perempuan. Yang mengangkat derajat martabat perempuan itu adalah Islam. Di zaman jahiliyah sebelum Rasul dilahirkan, perempuan hina di hadapan masyarakat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islam pernah ngubur anaknya yang perempuan hidup-hidup saking malu punya anak perempuan. Di zaman peradaban Romawi sebelum Islam datang, nungarana awewe hina sehingga laki-laki berhak menjual istrinya dengan bebas. Di zaman dinasti Ming di Cina, sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas nyebarkan agama Islam di Cina, jadi sahabat Rasul yang menyebarkan agama Islam di Cina itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas nyebarkan agama Islam di Cina, tolong catat perempuan Kampung Muli, di Cina sebelum ada Islam rajanya istrinya 1000. Di Cina kerjaan ayah Islam rajana pamajikana 1000. Pak 1000. 1000 sia hiji ge lieur wae atuh. Di Cina kerjaan ayah Islam rajana pamajikana 1000. Sampai saya bingung iraha make kolorna eta raja. Tapi setelah datangnya Islam, datangnya ajaran ilahiyah, datangnya dinun samawiyun, datangnya ajaran baginda Nabi, yang namanya perempuan diangkat derajatnya oleh Islam. Rasul yang mengatakan, kalau kalian ingin tahu laki-laki yang mulia di dunia adalah laki-laki yang memuliakan perempuan, dan kalau kalian ingin tahu laki-laki yang paling hina di dunia adalah laki-laki yang menghinakan perempuan. Setuju? Setuju? Makanya jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul. Makanya tolong catat, kenapa perempuan ku Allah tidak diciptakan dari tulang kepala?
Karena Allah nyiptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tak-tak. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awet jadi jian tidak tulang tonggong. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Hei, kunaon awet jadi jian tidak tulang lengan. Tolong catat laki-laki. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awet tadi jian tidak tulang suku. Dengekeun kecuali laki-laki. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincat, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang nyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk betul jeung hate perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan atau syaitan. Inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki buaya. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, yuk tarorek bapak-bapak di dunia. Pak, ay tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang taleng. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ay tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Oh, si bengkok. Perempuan itu dari tulang rusuk, tulang iga, bengkok. Bapak-bapak berhadapan dengan tulang rusuk, hati-hati. Tulang rawan itu tulang rusuk. Tulang rusuk itu dilurusin terlalu kencang patah. Kita dilempengkan si eta mah bengkok. Makanya kadang-kadang kula boga pamajikan serba salah, Pak. Hari teu dibentak, ngiri diturun-urun. Najis. Dibentak terlalu kenceng, bawa koper, bawa pakaian minta dicerai. Dasar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, orang kampung Muli hayang masuk surga? Maaf ibu, urusan surga jangan pura-pura. Siapa tahu malam hari ini kampung Muli kedatangan Rasulullah. Amin. Siapa tahu malam hari ini kampung Muli dikurlingan kumiliaran malaikat-malaikat Allah. Saya tanya, orang kampung Muli hayang masuk surga? Hayang. Tapi asa eueuh banget surga di dia. Jangankan kita bu, wali yang Allah bersihkan hatinya dari sifat syirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur. Wali yang Allah bersihkan hatinya dari sifat serakah duniawi, hubud dunia. Wali yang Allah bersihkan hatinya selalu dekat dengan Allah. Wali yang diberikan kemuliaan berupa karomah oleh Allah. Wali masih teriak-teriak di hadapan Allah. Kata wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali terpantas masuk surga, apalagi orang kampung Muli. Kamu iya, kamu iya, kamu itu. Apalagi saya yang berbicara, wali saja tidak pantas masuk surga. Tapi malam hari ini yuk kita berdoa bareng-bareng. Ya Rabbana, dengan keberkahan bulan Syaban. Ya Rabbana, dengan keberkahan peringatan Isra Mi'raj. Ya Rabbana, dengan keagungan Nabimu, kebesaran Nabimu, kemuliaan Nabimu. Ya Rabbana, jadikan ieu kabeh nu hadir malam hari ini dicatat ku Allah menjadi ahli surga. Saya tanya, jawab yang kompak, surga agung tidak? Sing tarik ngajawabna, surga mulia tidak? Suci tidak? Tolong catat bapak-bapak, surga yang agung tadi simpen hanapeun dampak suku malaikat. Allah nggak pernah nyimpen surga di bawah telapak kaki Nabi.
sapanjang aing mas santren nepi ka poe ieu can pernah manggihan hadis aya surga diteunun hanapeun dampa suku Rasul. Allah nggak pernah nyimpan surga di bawah telapak kaki Habib. Allah teuneunan surga hanapeun dampa suku wali. Allah nggak pernah nyimpan surga di bawah telapak kaki kiai. Tapi Allah menghargaan perempuan, Allah menghormati wanita, Allah menghargai dan menghormati jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Itong ditempoan masih ibu eta jadi kikieuan gaya budak leutik balik teh kokoreh karena suku indungna. Mana surga mah surga. Cek ibunya coba tembok usia teh. Ieu budakna pusing ieu mah surga teh bareulah dia tuh. Bari hidung bawa asap. Rorombeheun. Eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana. Masa perpecahan antar suku. Kemarin tetangga saya rorombeheun datang ke dokter rajin. Dok. Nah itu ruginya jadi dokter. Kalau masyarakat Kampung Mulih anaknya ingin jadi dokter, masuk universitas kedokteran biayanya 1,5 miliar baru bisa jadi dokter. Di Indonesia mah Pak, hayang boga gelar, hayang boga jabatan, modalna kudu boga duit. Orang Kampung Mulih jangan mimpi hayang jadi lurah teu gablek duit. Jangan mimpi hayang jadi camat nggak punya uang. Jangan mimpi jadi bupati ingin nggak punya uang. Jangan mimpi jadi presiden kalau nggak punya duit. Betul. Ingin anak jadi polisi masuk akpol biayanya ratusan juta baru jadi polisi. Anak ingin jadi TNI masuk akmil akademi militer biayanya ratusan juta. Ibu hayang boga anak jadi sarjana kuliah itu biayanya puluhan juta. Sarjana hukum ingin jadi pengacara biayanya ratusan juta. Iya jelema teu jara dina naon aing nyaho teu baroga duit satu. Betul. Hayang jadi dokter 1,5 M udah jadi dokter nggak ada yang sopan ke dokter. Oh menyebut wa dokter, oh menyebut mang dokter, oh menyebut ce dokter, KBG dok. Itu kalau dokternya satu, lamun lobaan mengajajar dorok dok. Jadi kos kerupuk kulit dokter itu. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Dokter melihat kamus kesehatan, pariksa penyakit merombeh teh kapan gitu? Merombeh teh naon bu? Tuh lihat dok belah-belah. Kata dokter itu mah obatnya gampang bu. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencagur. Jadi obat merombeh menggusruk. Catat al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci Allah simpan di bawah telapak kaki perempuan. Artinya keridhaan Allah simpan di dalam keridhaan seorang ibu. Makanya saya titip pesan kepada masyarakat Kampung Mulih. Orang Kampung Mulih, rek lalaki, rek awewe, rek pameget, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustadz, abuya, santri, pejabat, rakyat, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Saya titip pesan kepada masyarakat Kampung Mulih. Orang Kampung Mulih, jangan macam-macam dengan namanya seorang ibu. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada doa anu mampu nembus 7 lapis langit kecuali doa inung ke anak. Tidak ada doa yang mampu menggetarkan aras Allah kecuali doa inung ke anak. Tidak ada doa yang paling tinggi, nu paling luhur derajatnya di mata Allah, hanya doa seorang ibu terhadap anak. Seorang waliullah dari Yaman, Al Habib Salim As-Satiri, beliau pernah mengatakan di kitabna, kata Habib Salim, darajatna doa inung ke anak ngeluihan doa na 70 wali kutub. Kamana eta ce? Kamana? Mangga kiih. Cek aing ge ngaji teh make pempes atuh teh. Aing asa kakarak seumur jadi mau balik ngaji pabelit jeung nu kiih atuh. Ya udah panitia supaya acaranya tertib, acaranya husu hikmat, nggak ada yang jalan-jalan, udah acara kita tunda dulu. Ayo orang kiih babarengan di mana yuk?
Makanya pantas Pak, Amerika nggak berani nyerang Indonesia. Yaman hancur oleh Amerika, Libya hancur oleh Amerika, Irak dibombardir oleh Amerika, Afghanistan, Palestina habis sama Amerika. Tapi Amerika nggak berani nyerang Indonesia. Kunaon? Ibu-ibu loba. Oh, coba-coba Amerika nyerang Indonesia, diabringkan gua yang ibu-ibu kahareupan. Namanya ngabring para banora jengkol jeung putih. Ini pangharupna. Kiih babarengan. Wah, banjir Amerika. Mabok kan. Nah ya jadi ngajen orang kunci waktu. Bo, doa seorang ibu itu taj, ledah nase. Kenapa seket? Karena ibu-ibu dulu banyak zikir. Tidak ada doa yang paling tajam di dunia ini, hanya doa seorang ibu terhadap anak. Seorang waliullah Habib Salim Asatiri ngatakan dalam kitab, derajatnya doa ibu terhadap anak melebihi doanya 70 wali kutub. Makanya hai orang Kampung Muli, silakan kalian cari, mau doa Habib yang mana, mau doa Kiai yang mana, mau doa Ustadz yang mana, mau doa Abuya no mana, mau doa Mama no mana, rek doa ajengan no mana, mau doa dukun yang mana. Tidak ada yang sanggup melebihi derajatnya doa ibu terhadap anak. Letah syukur, boro-boro doa benerna, doa salahna ibu ke anak dikabul Allah. Kalau ada anak nyakitin hati sama ibunya, ibunya keceplosan ngomong, "Jang, silaka sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kalau anak belum minta maaf ke ibu nak memeh paes ya kudu ngalaman silaka heula." Kalau kata ibunya sama anaknya, "Jang, melarat hirup sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Wallahi billahi wa rasulih. Demi Allah, lamun anakna can mentah hampura ka inungna memeh paes ya kudu ngalaman malarat heula." Hati-hati Pak, lidahnya ibu itu tajam. Kasep dengekeun, kunci sukses orang tua, kunci berhasil orang tua. Tidak ada dalam kamusnya orang yang sukses, orang yang durhaka sama orang tua. Dina sejarahna jelema anu berhasil di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Silakan kalian baca sejarah, baca biografi orang sukses dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Yang sukses, berhasil, bahagia, benghar adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan diri kepada orang tua. Lamun hayang benghar orang eta mana aja ki dewa. Mana. Jadi tahun depan tolong panitia lamun ngayakeun acara siapkan di depan pempes yang loba. Bu, kunci berhasil orang, kunci pinter orang, kunci cerdas orang, kunci bahagia orang, kunci senang orang, kunci kekayaan orang. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, di Kampung Muli aya nu boga duit 1 miliar tapi nganyerikeun wae ka inung bapana. Catat, duit bukan ukuran bahagia, harta bukan ukuran senang. Orang yang punya banyak harta belum tentu bahagia. Ibu daek dibere kengkorong 150 gram tapi huluan ajang naon ugang igur debu. Bapak-bapak mau dikasih sepatu Cibaduyut asli tina kulit 2 juta hargana tapi sia rematik seumur-umur najis. Daek diberi kambing 100 ekor kandangnya dibikin tapi darah tinggi tapi kasetruk najis. Daek diberi gula genep gudang pabriknya dibikin tapi diabetes tercager-cager teu hayang. Neng budak parawan, daek diberi duit 2 juta jeung masang behel. Anak gadis sekarang musim bu, untuna make behel, kedeung di make beton, kedeung di mah dicor untuna. Daek diberi duit 2 juta jeung masang behel tapi sia nyeri huntu unggal penting najis aing. Betul. Orang yang punya uang 1 miliar belum tentu bahagia. Dengekeun, kalau ada orang Kampung Muli punya uang 1 miliar tapi nyeri ka inong bapak, demi Allah, Allah akan kasih masalah 1 triliun. Duitnya 1 miliar, masalahnya 1 triliun. Kalau ada orang Kampung Muli boga duit 1 triliun tapi nyakitin orang tua, demi Allah, Allah akan kasih masalah 1000 triliun. Makanya hati-hati. Kalau ada orang Kampung Muli yang hidupnya serba salah, cek budak kolot baheula mah nete semplek nicak semplak,
tani tinggal daki, dagang tinggal hutang, usaha itu bangkrut, usaha itu bangkrut, masalah ini belum selesai, datang masalah yang lain, masalah ini belum beres, datang masalah deui, masalah ini can beres, datang lagi masalah, setiap hari datang masalah. Hati-hati, punya masalah apa kalian dengan orang tua? Jadi lamun hirup serba salah, lamun hirup loba masalah, nggak pernah berhenti masalah. Hati-hati, koreksi diri. Punya masalah apa kita dengan orang tua? Selesaikan dengan orang tua, masalah kalian akan selesai. Kunci kebahagiaan adalah orang. Sing tarik ngajawabna orang. Lidah ibu itu tajam. Baheula mah ngubaran anak teu kudu make dokter, ku inungna ge cager. Beledak budak tidagor karena tiang masjid benjol sakede bola kasti. Nggak pernah cari dokter, ngambil rambut ibunya, gosok-gosok benjolna 2 jam kempes. Betul mbak? Ayo nama rek diubaran ku buuk kumaha da buukna di bareureumana tuh. Kadang-kadang orang Indonesia banyak yang so tahu, orang mah makhluk. Naon makhluk? Makhluk itu yang diciptakan. Allah itu holik, naon holik? Holik itu yang menciptakan. Yang menciptakan maha tahu daripada diciptakan. Yang diciptakan jangan so tahu. Kenapa sih orang Indonesia ku Allah rambutnya dihidungkeun? Sabab Allah maha tahu. Orang Indonesia Allah hitamkan rambutnya disesuaikan jeung bentuk beungeut jeung bentuk awak. Beungeut kos kieu mah yeuh. Awak seperti kieu mah pantesna teh buukna hid. Kunaon orang barat buukna beureum? Allah maha tahu. Orang barat rambutnya merah wajar. Awakna jangkung gede, irungna kulit nabul, bibir naber, huntu nabod, panona bir, utahna rot. Ini aya orang kampung mulih budak ngora belagu buuk we di bareuman aya suku hideung bari jebrag. Awak penek bari besekal huntu ronghot jeli rebing irung penghek panon beureum bayi uratan buuk jocong aya utah dangder ceuina gitu. Eta mah lain orang barat nu kitu mah Belanda kaduruk. Naudzubillahi min. Dulu anak sakit mata nggak pernah cari info dan visin, lidah ibunya tajam, diletak koleta inungna 2 jam sembuh. Betul bu? Dulu anak luka yang dalam, baloboran ku getih, ayeuna mah lompatan ka dokter minta dijahit. Dulu enggak, anak luka yang dalam karena peso, ibunya jadi dokter, lari ke pinggir rumah, nyokot daun babadotan, gecek ku inungna ciduhan, tapelkeun 2 poe garing sampai ludah jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae penting batuk, berang batuk, isuk batuk, sore batuk, batuk teureun-eureun. Enggak pernah cari dekosin, enggak pernah celasarin ka apotek eueuh duit na ka rumah sakit teu boga BPJS ka puskesmas eueuh ongkos. Lamun budak batuk teureun-eureun ibunya jadi dokter, lompat ka dapur nyokot sikur ngora gayem ku inungna geus lemes, wawalekeun kana bir budak 3 poe pae. Namanya cager wae atuh sia. Eta mah panyakit na paru-paru basah. Dulu mah anak kembung, perutnya kembung, nggak pernah cari diapet, cari dialet, tolak angin nggak banyak yang kenal, antangin gecan aya. Lamun budak asup angin betengna kembung, ibunya jadi dokter, lari ke dapur ngambil minyak tanah. Inget tuh mah, minyak tanah. Dulu saya sering masuk angin, ibu saya lari ke dapur nyokot minyak tanah, usapan beteng ke minyak tanah. Untungnya beteng aing tadi duruk. Baru diolesin minyak tanah sambil dibacain doa. Doanya bukan kulhu, bukan palak binas, bukan ayat kursi, bukan salawat basitoh, bukan salawat makbulah, lain salawat nariyah, lain salawat kamilah, lain salawat patih, lain salawat umi, lain salawat sipa. Dulu doanya doa orang tua dulu, jampe nage jampe kolot baheula. Kalau kata orang Cimande jang jawokan, tapi awas orang kampung mulih jangan menghina jang jawokan, jangan menyepelekan jang jawokan. Kenapa? Allah nggak lihat doanya, Allah tinggal doana, Allah nggak lihat jampena, yang lihat Allah ibunya. Anu hatena tulus ikhlas tanpa pamrih, suci mencintai anak, yang air ketubannya pernah mengalir waktu melahirkan anak, anu getihna pernah ngocor can dibayar kudu jadi anak, yang air matanya pernah berjatuhan gara-gara ngadoakeun anak, air susunya pernah disedot 2 tahun kudu jadi anak, 5 tahun ngajarkeun berenang, ngajarkeun makan, ngajarkeun berjalan, ngajarkeun berpakaian. Seorang ibu nu hatina bersih diulasan ke minyak tanah bari dijampe, cakakak ceuweung inyuk talin di dahar di beuweung hitut jadina bro cager nyeri beteungna. Naon sababna? Orang tua dulu lidahnya
Kenapa tajam? Karena banyak jigong. Jikir. Sampai jauh-jauh jikir karena jigong atuh. Kunaon kolot baheula letana seukeus sabab loba jik. Kenapa orang tua dulu banyak zikir? Karena dulu nggak ada yang ganggu zik. Bantuan baheula mah handphone, telepon, Android, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok. Da listrikna eueuh baheula. Baheula mah aya TV ge hitam putih, acara cuma satu, TPR. Eueuh deui, acara TPRI. TPRI enggak ngerusak umat Islam. TPRI tidak pernah mengganggu umat Islam. Arek ngaganggu kumaha jam 8 hurung jam 10 modar deui. Jam 10 hurung jam 11 paeh deui. Ayeuna mah acara televisi banyak yang mengganggu umat Islam. Jawab yang jujur, betul. Acara TV loba nu ngaruksak umat Islam, betul. Acara TV banyak yang menghancurkan umat Islam, betul. Di jam 1 sampai jam 1 acara TV muter teureun-eureun, acara udah macam-macam. TPRI, ANTP, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wayu, RT Badu, RT Kamal, RT Sari paya di dinya. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Banyak anak gak mau ngaji gara-gara TV jeung hand. Banyak anak gak mau belajar gara-gara TV jeung hand. Ibu-ibu siap salat duha gara-gara TV jeung hand. Iya masjid Jamiatul Falah kosong gara-gara TV jeung hand. Coba saya tanya, jawab yang jujur ibu-ibu. Di Jamiatul Falah lamun subuh berjamaah aya 500 orang eueuh. Sing tarik ngajawabna beh kadengin takut ceceber lalaki tah. Di Jamiatul Falah kalau subuh aya 500 orang eueuh. 400, 300, 200 orang, 150. Aisyah laki sia kamarana tuh. Innalillah. Boga salaki jam 5 es kene wae nahor cai leo. Jangan sagablek salaki tara salat subuh. Makanya mohon maaf DKM kesepuhan. Kalau masjid Jamiatul Falah subuh kosong wae, saya sarankan, saya berikan masukan. Jamiatul Falah engke lamun dibangun deui, aing mah mending nyarankeun, mending dijero lobakeun tihangna. Penting masjid sagede kieu ge dijero tihangna 150. Atuh mending we enggak ada yang berjamaah salat rame-rame ku tihang atuh masjid. Paling aki-aki asup tidak gor deui, tidak gor. Aki-aki paeh tilu mah waktuna ieu. Emang akhir zaman, ilmu akhir zaman Rasul pernah mengatakan nanti akhir zaman sebelum kiamat umat Islam itu masjidnya mewah, masjidnya megah, masjidnya hebat, masjidnya gagah-gagah, tapi wahuwa horobun minal huda, dalamnya 0 alias nihil. Bukti sekarang Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat tuh ngambil uang negara 1 triliun dia ambil dari APBD hanya untuk bangun masjid, namanya Masjid Al-Jabal, terkenal se-Indonesia. Tapi saya tanya, uang 1 triliun dipakai bangun masjid, apa masjid ayeuna penting ayeuna loba budak merah salat tobat? Enggak. Apa pagi-pagi banyak orang Jawa Barat salat duha? Apa kalau malam Masjid Al-Jabal penuh dengan orang yang salat tahajud? Tidak. Dipakai selfie ku ibu-ibu. Datang ke Al-Jabar ibu-ibu kampung muli bukan naik sholat kalah kikieuan. Naudzubillahi min. Kenapa? Karena sudah lupa dengan zik. Sing tarik lupa dengan zik. Beda dengan ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu mah nutuan pare dina naon. Sing tarik ngajawabna biar anak-anak tahu. Nutuan pare dina naon. Nutuanana make naon. Nutuan pare nalisung make halu biwirna zikir, padinya jadi pade barokah, berasnya jadi beras berkah, sanguna jadi sebea sangu berkah, saeutik mahi loba nyesa dihakan terjadi penyakit. Dulu nggak ada penyakit aneh, bisul kelas berat, conge kelas kakak. Kalau sekarang penyakit kan udah aneh-aneh, betul bu? Betul.
getih naranaik sakitu tarajean darah urat ararasem asam cikih araramis ngaji kencing diabetes penyakit gul aneh mah baheula mah jelema ngadaharan gula nama gula ngahakanan jelema. Sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia, hati-hati aing 17 turunan tayang teuing. Sekarang ada penyakit berat di seluruh dunia, stroke. Boro-boro satruk saember ge berat. Di penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi aya penyakit satoronton juga. Naudzubillahi min. Kalau dulu nombok padi nalisung make halu bebeuna zikir salatullah salamullah ala semua salat ala karena jadi beasnya diasupkan karena boboko dikelek karena cangkeng lompat ke susukan rek ngomah beas naon ngarana ngomah beas sing tarik ngomah beas naon ngarana bari ngisikan bebiwirna zikir tawasalna da kitu ngisikan mah tawasalna wabil wakul bi beasna bersih bawa pulang ke rumahnya sekalian jeung cai beas da besi salakina minta cai susu bawa ting mah cai beasnya digulaan tapi kai mana asupkeun kana asupan lain majikom ase bari ngahurungkeun seuneu dina naon au kamu usum hujan geus kieu suluh bararasa lila ka asakna tiupan hau teh ku nini kepoh urung henteu leho sagede bohlam keur sales mah atuh leho pabulit jeung mehong bari beungeut nini boro-boro jelema kotok ge ngabiri giding mas asak sangona tunggukeun ngadadulang bari digeberan make ihid ngakeul ngaranna tau ilahi salimil minal wamin bi sangunina dulang dikepel-kepel ku inungna wapkeun ngalabir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah dan ngasasin Allahumma sholli wa sallim wa barik pantes anak yang dulu soleh dan soleha nurut ka inung ka bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna khidmat kanu jadi guruna lulumpatan lain ka pasar malam lain ka warnet lain ka Indomaret lain ka Alfamaret tapi larinya ke ustad ke kiai ke ajengan ke pesantren ke masjid ke musola naon sababna orang tua dulu lidahnya tajam kenapa tajam karena banyak zikir kenapa zikir karena tidak ada yang nganggu zikir dari pertama numbuk padi sampai nyuapin anak orang tua dulu jawab yang kompak zik kolotna zikir, bapakna zikir, inungna zikir, anakna zikir. Bu anak dulu umur 3 tahun udah kenal Allah 4 tahun udah kenal malaikat Allah 5 tahun udah kenal Rasulullah 10 tahun udah kenal dengan ulama-ulama di Indonesia. Kalau anak sekarang dengekeun gara-gara handphone sih ya anak sekarang nyaho kene pembalap motor daripada sahabat Nabi betul nyaho kene artis TikTok daripada sahabat Rasul ibu-ibuna nyaho kene Ayu Ting Ting daripada Siti Fatimah nyaho kene Dewi Persik daripada Siti Aisyah Tasya nyaho kene Upin Ipin daripada Hasan Husain betul coba ini umat Islam semua saya tanya mumpung Rajaban jawab hari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah ayah baraha 7 mah anak Mang Mamad Nabi Muhammad di Siti Khadijah 7 ayah baraha ilu 7 opat genop 11 emang anak Nabi rek main bola sih coba saya tanya jawab yang semangat semua kalau anak Ahmad Dhani di Simaya ayah baraha ayah 3 hiji 2 3 dia nyaho gitu
Ditanya anak Nabi Muhammad, anu 7, anu 8, anu 11, anu 12, tanya anak Ahmad Dhani, nih. Udahlah, malam hari ini ilmu dari saya. Ceramah itu harus ada asar. Apa itu asar? Bekas. Apa itu bekas? Ilmu. Walaupun sedikit ceramah, pulang harus bawa ilmu. Ilmu saya malam hari ini saya berikan ke ibu-ibu, minimal pulang dari sini kabeh orang kampung mulih wauhun jeung anak-anak Nabi. Setuju? Jawab yang kompak, setuju? Mudah-mudahan malam hari ini Rasulullah bahagia karena umatnya tahu dengan anak-anak Nabi. Yuk jawab babarengan. Nu tengah jawab didoakan ku aing. Balik ke dia bisu 8 ya. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Sing tarik anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Orang hitung hiji Siti Ruk. Kita saya nyebut Rukmini. Anak Nabi Rukmini. Emang anak Nabi orang Cikande. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Hitung semua jawab biar berkah. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdullah Qasim. Kodir cenah. Siapa pang tarik napang salahna. Kodir. Balikan ya. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qas, 6 Abdu. Ada satu lagi anak Nabi. Semuanya 7. Tapi yang saya tanyakan dari Siti Khadijah, hiji deui anak Nabi ngaranna Ibrahim. Lahirnya di Madinah tahun ke-8 Hijriah, 3 tahun sebelum Rasul wafat. Dari seorang wanita istri Rasul yang cantik jelita bermata biru orang Mesir, pemberian Raja Muqawqis, ngaran istri Nabi yang melahirkan Ibrahim namanya Siti Maryah Ibtiyah. Coba ku aing ditanya deui, lahirna Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Balikan deui, 12 Rabiul. Poe Senin, tahun Gaj, 20 Ab 571 Masehi. Saya tanya, ai mautna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Maut Kangjeng Nabi tanggal baraha? 17 Agustus. Eta mah maut Akisia kamari. Maut Kangjeng Nabi 17. Maut Kangjeng Nabi tanggal baraha? Yuk bareng-bareng kita jawab supaya dapat ilmu. Minimal ceramah malam hari ini semua pulang dapat ilmu, kita tahu wafat Nabi. Wafatnya Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sintarik 12 Rabiul. Poe Senin. Waktu duha. Duhur cenah sotoy ya. Musuh eta pang tarikna pang salahna. Pede balikan ya, gara-gara saya jadi gagal lain ceramah. Wafat Rasul tanggal 12 Rabiul. Poe Senin. Waktu dikuburkan malam Rab. Jadi Kangjeng Nabi wafat hari Senin dikuburkan malam Rab. Kangjeng Nabi umurnya 63 tahun lebih 4 po. Kangjeng Nabi umurnya 63 tahun lebih 4 ha. Catat, umatnya tidak akan lebih dari itu. Jadi umur Kangjeng Nabi 63 tahun lebih 4 hari. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. 2 poe deui. Cicing tong mana-mana. Mau 2 poe deui. Ini ngadeg-deg hanjakal aing hadir rajaban di umur ngadadak jadi 2 poe deui. Mae 2 poe deui. Pokona emak 2 poe deui bakal menang rezeki anu gede. Amin. Hirup deui nenek. Nah ini bukti bahwa kita tahu Nabi tapi nggak kenal
Beda dengan anak dulu, umur 3 tahun udah kenal Allah, kegorowokan di masjid, di madrasah, di rumah. Allah wujud tidamba ko moho lil diamu semua bareng-bareng ilmu qadiran aliman samian. 4 tahun sudah kenal malaikat Jibril, Mikail, Munkar. 5 tahun udah kenal Nabi. Ibu, dulu saya umur 5 tahun nges pegang mik. Memeh maghrib asup ke masjid, gogorowokan sakampung kadenge sudah dikenalkan orang tua kan Nabi. Bari gogorowokan di masjidnya kami. Nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana, Ramana Said Ab, Ibu Nasiti A, dilahirkeun di wengi Senin tahun Rabiul Awal bu, tanggal kedua be April bulan Mase, tanggal kedua po. Anak dulu dengan sekarang beda. Nu baheula mah jangankan dengar suara guru, ngadenge lengkah guru ngadeg-deg, betul Pak? Kita dulu jangankan dengar suara guru, dengar langkah guru ngadeg-deg, betul? Budak ngoraena mah beda, ka ustad minta sono. Tatar sore seneta. Sakalian jeung rokona, goblok ya. Ini banyak anak kecil, anak muda. Mudah-mudahan kalian jadi contoh. Dengekeun. Yang namanya Haji Entis umur sudah 43 tahun Bu. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat Kampung Muli. Yang namanya Haji Entis usia 43 tahun. Demi Allah, sepanjang saya ingat belum pernah berani saya lewat ayah saya jalan depan. Bagi masyarakat biasa, ayah saya biasa-biasa saja. Tapi bagi saya takut dengan ayah saya. Namun sababna, doanya sama dengan doa Nabi. Nabi yang mengatakan doaul walid alal walad ka doail anbiya ala ummati. Doa nu jadi bapak kanu jadi anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Hati-hati dengan namanya orang tua. Hati-hati dengan namanya seorang ayah. Lidahnya tajam seperti lidahnya Nabi. Makanya aing daripada kudu ngaliwatan bapak aing jalan harap kajen teu jadi ngaliwat. Beda jeung saya tata. Bapana keur ngaroko bari ngopi jengkat hareupeun kolotna tur kolot kadupak jumpalik bapana nangkal. Manukun dileret, sorry beh. Masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap. Datang ibuna nyokap. Aya akina nyakop. Datang ninina nyokep. Ini gara-gara ibu bapaknya juga. Dulu waktu pengantin baru kan ibu teh kasalaki teh nyaah. Suami teh dipuja, dimanja kos raja ke anyar panganten. Panganten anyar dahar di dapur, di kamar. Salah kira ka dapur teh ulahun ku pamajikanna. Ulah bau acup. Najis aing. Nyebut asup jadi acup. Anyar panganten malah tah awe teh sok ngaradak manokan nyebut kancing lesot ge. Anjing cat. Anjing cat kancing lesot. Anyar panganten masalaki ka pamajikan nyebutna teteh, pamajikan kasalaki aa teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, ami api, mi bihun sakali teh. Apalagi pengantin baru sekarang mah boro-boro emang geus kolot aing ngora teu ngarti. Pengantin baru sekarang bahasanya udah macam-macam. Salaki ka pamajikanna, mau kemana beb? Ke pamajikanna kesini ai. Tahu nggak sejarah ai jeung beb? Eta teh ngobrol kotok jeung bebek. Serius ai mah. Jadi ayam nanya ke bebek mau kemana beb? Cek bebek kesini ai. Kata sia disebut bebek darar najis. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Kenapa lidah orang tua sekarang nggak tajam? Karena lupa dengan zik. Sentarik lupa dengan zik. Pengumuman ke orang Kampung Muli, awas ya. Maaf nih. Jam-jam aing masih makin ruwet tuh.
Aing boga jam piraku aing kudu ningali suku atuh. Bo pengumuman. Saya yakin Indonesia nggak berhenti bencana gara-gara loba umat Islamna poho kana zik. Masih ingat tsunami di Sumur Pandeglang belum beres, longsor di Cigudeg belum beres, di Nanggul banjir bandang, di Nunggul belum beres, Bekasi di Kepung Cai, Bekasi belum beres, Cugenang gempa bumi, Cugenang belum selesai, Jakarta banjir, Jakarta belum beres, kapal nyungsep ke laut hudang-hudang, kapal nyungsep belum diangkat, kereta tabrakan. 3 tahun kemarin kita disiksa ke penyakit juri datang riweuh balik teu jelas ngaran penyakitna OCID 18. Covid satu-satunya penyakit yang mencegah jamaah haji nggak bisa ke Mekah si OCID 18. Satu-satunya penyakit yang mencegah jamaah umroh nggak bisa ke Mekah si OCID kan. Bu, waktu corona saya nekat loh umroh, saya berani umroh, saya berangkat umroh, udah 3 jam di pesawat Pak, mau mendarat ke Jeddah, 3 jam di pesawat, kata rekaman dia tuh, itu dewa ya, namanya kula bandung itu, Bu, saya udah 3 jam di pesawat, udah mau nyampe Jeddah, pengumuman orang Saudi, kata pemerintah Saudi, corona merebak, Saudi tutup diri, Jeddah tutup, Madinah tutup, tidak ada jamaah umroh yang bisa mendarat. Pesawat aing muter deui, turun aing sugan teh tepi Jeddah karena di Jakarta. Jakarta gini eta gara-gara si OCID. 276 negara di dunia dilanda corona, betul. Indonesia nyen peraturan ngaranna PSB, pembatasan sosial berskala besar. Muludan temen bantuan ngeserak muludan temen rajaban ula muhajat di udag-ud tidak selesai dengan PSBB datang program PPKM gitu beres aya PPKM level 4 jika bon cabe sakitu level 4 temu level 10 ngelel kabeh level 4 gak beres level 2 level 3 level 1 baru 1 tahun 5 bulan yang balin Presiden Joko Widodo mencabut PPKM, corona selesai. Alhamdulillah. Lurah hadir tuh? Hadir. Saya tanya biar dengerin sama lurah. Gara-gara corona masyarakat mulih liar tuh. Sintarik saya ngejawabnya. Gara-gara corona masyarakat mulih liar tuh. Pusing tuh. Mau dagang terame dagangna, jawab yang kompak betul. Ojek online jarang penumpangna, jawab yang kompak betul. Supir angkot bingung setoran anak, betul. Tukang bisnis eueuh duitna, betul. Yang usaha di Jakarta ditutup Jakartanya, betul. Catat orang kampung mulih, jangankan tukang dagang, jangankan tukang bisnis, jangankan supir angkot, boro-boro tukang ojek, gara-gara corona mubalik cari bangkrut kabeh. Orang jadah ka corona. Asal aing kasih eta teh. Ieu ge tukang hadroh bangkrut saja. Tukang sound system bangkrut sarua. Saya masih ingat corona waktu itu datang bulan Rajab, Bu. Masih ingat saya. Corona datang bulan Rajab 2019. Jadwal ceramah saya Kang Waseng nge-full. Jadwal ceramah saya udah full. 78 panggung, duit doang, Bu. Serang, Tangerang, Pandeglang, Karawang, Majenang, Brebes sampai Cilacap. Gara-gara corona batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang, kurang berkat, mereka gering, mereka maut kemarin. Jadi ibu, saya ini baru ditinggalkan istri 2 bulan yang lalu. Nah, saya duda-duda. Nyebut duda ini. Kang Waseh, aing kawin jeung nini 3 poe aing ngupae. Pariksa ke dokter, kenapa ini Haji Entis meninggal dunia? Setelah diperiksa ternyata keracunan susu kadaluarsa. Bu, doakan istri saya jadi wanita surga. Jadi qadarullah istri saya meninggal, saya lagi di Mekah. Jadi baru 5 hari di Mekah, baru beres doa puada, anak saya telepon ibunya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Semuanya dari Allah bakal balik
Gak apa-apa. Kenapa harus berlarut-larut dengan kesedihan? Bulan Rajab itu Rasulullah ditinggalkan istrinya sama. Rasulullah itu ditinggalkan istrinya bulan Rajab. Makanya oleh Allah dihibur dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Allah menghibur Rasul karena ditinggalkan istri. Sehingga Rasul mengatakan, hada amul hujri, ini adalah tahun kesedihan, tahun duka cita, karena aku ditinggalkan istri. 1 tahun Rasul gak bisa nikah lagi. Hadirin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iza ja'a adalukum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di saat datang ajal nggak bisa mundur 1 menit, nggak bisa maju 1 menit. Kalau saya boleh protes, Bu, waktu itu kan saya sedang di Mekah, di Masjidil Haram, dekat Ka'bah, dekat Hajar Aswad, di tempat ijabah. Kalau saya boleh protes, ya Allah, pamajikan mau teng cewek aing balik umroh atuh. Tapi nggak bisa, karena mati itu misterius problem, masalah yang rahasia. Maut mah tepuguh. Nggak tahu orang kampung molih ti heula teh nyaho aing panderi. Kan nggak pugu maut mah jelas. Ya supaya adil dibalik, ting aing panderi, ting orang kampung molih ti heula teh. Eta mah kumaha Allah. Al mautu babun wa kullu nas dahiluha. Mati itu adalah pintu, kabeh jelema bakal asup karena pintu kematian. Kullu nafsin zaiqatul. Setiap yang bernyawa pasti ieu calon paeh kabeh. Mak tenang mak, mau 2 poe deh mau. Nah ini jadi ngadeg-deg banget tuh. Mudah-mudahan emak panjang umur, amin. Mudah-mudahan emak sehat, amin. Umur ayat 30 mak. 70. Tapi wajahnya kelihatan 30. Waduh, ini. Ibu, sekali lagi, gara-gara corona pusing tuh. Kemana-mana kudu make mas, keluar imah kudu make mas, ke pasar kudu make mas, naik angkot kudu make mas, tetangga aing masker teka beli, utang pemajikan dipakai. Yang penting mah aya talian ya kan tuh. Gara-gara corona pemerintah bikin aturan masyarakat wajib pakai masker. Ibu, saya dukung 1.000.000%. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang pakai masker nggak kena corona? Apa benar masker menjamin manusia nggak kena corona? Apa benar yang pakai masker bersih corona? Kalau memang benar masker ngejamin nggak kena corona, kenapa 800 dokter waktu itu yang kena corona? Apa dokter nyengsol pakai masker? Nah, betul. Pemerintah bikin aturan lagi, masyarakat Indonesia wajib cuci, bantuan, wajib cuci. Saya yang teriak-teriak Bu sama masyarakat, woi kokobok, aing nurutan, asup ke Pemda aing kokobok, ke Caringin kokobok, ke kecamatan kokobok, ke MUI kokobok, ke Indomaret kokobok, ke Alfamaret kokobok, ke ditu kokobok, ke dia kokobok, aing dahar henteu. Biasana geus kokobok mah dahar. Tungtuna corona teu beunang, beuteung nu beunang. Mohon maaf Pak RT, saya sekarang punya penyakit lambung loh. Ieu gara-gara loba kokobok teu nyatu aing. Pemerintah Menteri Kesehatan pidato. Menteri Kesehatan pidato. Menteri. Menteri Kesehatan pidato. Kata Menteri Kesehatan, masyarakat Indonesia sekarang kita sedang corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat. Masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Pemerintah nyuruh makanan yang bergizi, mere beas bulog. Tapi sekarang saya nggak sakit hati. Pemerintah programnya beras, BLT, nepi teu. Bantuan langsung tuntas. Sudah dipakai bayar Bang Emok juga. BLT, PKH nyampe enggak? Oh dulu saya pernah sakit hati sama pemerintah. Tolong catat Pak Lurah. Aing baheula pernah nyeri hati ke pemerintah. Kadang-kadang pemerintah bikin program seenaknya, bikin program semaunya. Dia injak-injak rakyat, dia hina rakyat, dia lecehkan rakyat. Bikin program raskin. Nyeri aing sulit miskin. Raskin beras orang. Cintari, raskin beras orang. Pernah nyampe nggak ke Muli? Pernah. Palingan loba budak letik banget siapa seraskin itu. Ini bala lear gitu.
raskih beras orang anu beasna teh beal koneng ngebuah bau ajigana langganan saya teh namanya hojeng bau-bau nasagala tuh bau-bau tapi beak oh bener bau palura beas gitu mah boro-boro dibikin ka jelema ka kotok aing kotok teh geuning ada makanya jangan kau gadaikan negara ini 5 tahun ke depan hanya dengan uang 100.000 kau terima uang 100.000 nggak jadi benghar diterima ke muamalarat jangan kau gadaikan negara ini 5 tahun ke depan dengan sembako siapapun pemimpinnya kita doakan menjadi pemimpin yang amanah amin yang penting masyarakat jangan rib ulah pase gara-gara itu ngadukung Prabowo nepi ka ngorong kedua gara-gara ngadukung Amin nggak mau ngerokok make dua pakai lakban ka di rokona jangan ini hanya pesta politik kalian ribut di luhur ngaropi deui betul masih ingat saya dulu dukung Prabowo habis-habisan 2019 jadi menteri Jokowi selesai orang begitu betul itu pesta politik masyarakat gak jangan diadu domba lamun maneh pae nu ngadukung nu ngagotong lain Prabowo orang kampung Muli pae nu ngamandian lain Anies Baswedan lamun orang kampung Muli pae anu nguburkeun lain Ganjar Pranowo tapi tatang sentarik tatang jangan ribut dengan tetangga betul adem Prabowo yang jadi presiden kita doakan amanah mudah-mudahan makan gratis yang jadi amin susu mah gratis lain susu mah amin mudah-mudahan amin mudah-mudahan amanah amin siapapun presidennya itu presiden kita presiden bangsa Indonesia mudah-mudahan nyian program raskai beras orang sintarik raskai beras orang sengit bodas pulen di dahar nage ngonah pandan kalau 2024 kita masih tidak punya pemimpin yang hebat doakan 2028 aing menjadi presiden amin masa surah-surah jika mereka percaya tuh oh tenang bu palura DKM Kang Wase Kang Paing dengekeun lamun aing 2028 jadi presiden saya janji orang kampung mulih ke Mekah 300.000 amin dibawa ku aing ka Anyer ngojai bareng ka ditu kabeh negara kita ini negara kaya betul bu negara orang teh negara beng catat tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia hanya satu bangsa dan negara Republik Indonesia berikan tepuk tangan untuk bangsa kita Indonesia 350 tahun Belanda di Indonesia betah gara-gara benghar Indonesia 3 tahun setengah Indonesia dijajah oleh Jepang gara-gara kai siapa yang lautannya luas? Indo. Negara mana yang lautannya kaya? Indo. Negara mana dilintasi garis khatulistiwa? Indo. Negara mana yang satu dunia punya 17.000 pulau? 17.000 pulau. Indo. Saya tanya negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Dengekeun jang, suku bangsa Indonesia loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam, suku Kebo, suku Sapi. Asia suku hidung masih itu suku jebrang siapa suku rorome kalau ada mahasiswa ada pelajar tolong catat oleh kalian cari oleh kalian negara mana sadunia yang punya negara satu negara punya 3 waktu sadunia jangan hanya satu Indonesia bagian barat Indonesia bagian tengah Indonesia bagian timur saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa jawab yang kompak Indo Saudi Arabia bahasanya cuma satu bahasa Arab itu bukan milik Saudi Palestina yang hari ini sedang dijajah dijolimi yang hari ini sedang dibombardir oleh bangsat-bangsat Israel itu pengecut wanita nganukur maehan budak letik
Mereka beraninya hanya ngebunuh wanita-wanita, tapi berhadapan dengan Hamas yang bersenjata tak lari tunggang langgang. Israel itu pengecut bu. Lamun ayah orang kampung mulih yang hatinya tidak merasa kasihan, tidak merasa iba dengan Palestina, nanti di hari kiamat Allah pertanyakan keimanan dan keislaman kalian. Karena Masjidil Aqsa Palestina bukan milik orang Arab, tapi milik umat tapi nekat gentong. Ayah aki-aki, Pak Ustaz, berangkatkan saya ke Palestina. Saya siap jihad. Jihad, adan ge batu. Ada anak muda, Pak Ustaz, berangkatkan saya ke Palestina. Saya masih muda, saya siap perang, saya siap mati, saya siap bertumpah darah demi negara Palestina. Saya akan habisi Israel. Anak muda, emang ke Palestina siap perang pakai ciduk, pakai pistol, pakai senjata, pakai AK-47, pakai bom. Kalau memang kalian ingin jadi mujahid, menjadi pembela Palestina, siapkan mental, siapkan kesabaran, siapkan fisik, latihan perang, diajar nyangkal pistol, nyangkal senjata. Ia mau diajar untuk datang ke Palestina, nekat nyangkal pistol di Bali. Bruna Israel upaya siap upaya. Lain ngabantuan Palestina siang ngariweuhkeun Palestina. Tungtungna batur kudu nguburkeun riweuh. Udahlah, kita bantu dengan do. Sekali lagi bantu dengan do. Kalau ada dengan suka ada tuh anak muda peduli Palestina, perlu di Palestina. Ayah 1000 asukan 1000, ada 2000 masukin 2000, punya 10.000. Ya Allah, saya peduli dengan Palestina, asukan 10.000. Ayo ngomong, Pak Ustad, takut nggak nyampe ke sana. Siapa sedekahnya kan semujuan bagi itu dah. Yang penting kita kasih saja, urusan nyampe dan tidak, Allah akan nilai bahwa kita peduli dengan Palestina. Itu bahasanya Kuwait bahasanya Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Oman bahasa Arab, Qatar bahasa Arab. Tapi di Indonesia hebat, negaranya cuma satu bahasana, 1120 genep bahasa. Bantuan kayak bahasa Suntarik, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, Jambi, loba. Tapi yang paling kaya se-Indonesia hanya satu bahasa, Kampung Muli. Berikan tepuk tangan untuk bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa Benghar. Sunda macam-macam. Ayah Sunda Ban, ayah Sunda Bob, Sunda Bogor kasar bu. Saya ceramah kasar karena saya makhluk kasar. Makhluk halus majuri gak ingat. Sunda Bogor dengan Sunda Cianjur bed. Cianjur mah lembut, nyebut irung ke non Cianjur mah daun pangambung, lemes Cianjur mah rorompok korong. Cianjur lemes. Sunda menyebut dahar geloba, dahar, daang, mamam, tuang, nedang, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, tetegek, ngalebok, gagares 13. Bahasa Indonesia cuma satu, mak, kiai lagi mak, kambing lagi mak, kiai jeung sarua, lurah lagi mak, bebek lagi, bebek jeung lurah mirip. Di Sunda mantep, kiai nuju tuang, lurah nuju tuang, budak eker emam, bapak eker dahar, manila eker lolodok, doma eker nyatuan, bangsat kerja jablok, jablay eker ngelebok. Cuman orang Sunda ini kelemahannya punya penyakit. Kalau ke Jakarta penyakitnya dibawa-bawa, penyakit mah. Saya mah, ini mah, ya begitu mah. Ayo siapa dibawa. Tapi saya suka kesal sama orang Sunda. Orang Sunda itu penyakitnya belagu so tahu. Kadang-kadang nini tuh bisa bahasa Indonesia sok maksakin. Kemarin tetangga saya ayah nini gogorowokan ke orang Jakarta kan memalukan bu. Jangan main ke sana. Di sana jalannya leur. Ayah bahasa Indonesia leur. Ibu, negara kita ini negara kaya. Tapi walaupun negara kaya, kemarin kita disiksa 3 tahun oleh penyakit corona. Betul. Pertanyaannya, mas penting-ting ya, dengekeun. Apa belit jeung truk daeng lieur. Nah inilah indahnya ceramah pinggir jalan bu. Aya truk ngalaliuk ka ditu. Perasaan ganteng kene aing jeung truk meda.
Ibu, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana caranya masyarakat Kampung Muli awakna sehat, rohani nak kuat, kampungnya jauh dari bencana? Jawabannya cuma satu. Jawaban banyak, tapi yang saya kasih tahu hanya satu. Perbanyak baca sholat. Semua jawab yang kompak supaya Rasulullah bangga. Kalau masyarakat Kampung Muli awakna yang sehat, rohani nah yang kuat, kampungnya bebas dari bencana. Satu jawabannya perbanyak baca sholat. Malaikat Jibril pernah ditanya sama Rasul, Malaikat Jibril, amalan apa sih yang paling hebat di akhir zaman? Jawaban Malaikat Jibril cuma satu, baca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Malaikat Mikail pernah janji dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Kata Malaikat Mikail, saya janji, barang siapa umat Nabi Muhammad rajin baca sholawat, saya akan pegang tangannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim kalbarkil hatib, seperti kilat yang nyambar. Jadi mentah jambatan Shiratal Mustaqim dituntun orang yang baca sholawat oleh Malaikat Mikail. Malaikat Israfil janji, kalau kata Malaikat Israfil, ya Rob, seandainya ada umat Nabi Muhammad yang rajin baca sholawat kepadamu ya Rasulullah, aku akan sujud. Mual hudang tidak sujud kalau yang baca sholawat belum diampuni dosanya. Malaikat Ijrail juga ikut janji. Kata Malaikat Ijrail, ya Rob, seandainya ada umat Nabi Muhammad yang baca sholawat, kalau ada orang Kampung Muli yang rajin baca sholawat, aku akan cabut nyawanya seperti nyabut nyawana para arwah Nabi dan arwah Rasul. Jadi orang yang baca sholawat dicabut nyawanya, Malaikat Jibril janji seperti nyabut arwahna para Nabi dan para Rasul. Dengarkan, Malaikat Jibril dan Malaikat dan Rasulullah waktu Isra Miraj bertemu dengan sebuah sungai. Biasaan sungainya ku Rasul ahal minal asli. Itu sungai airnya lebih manis dari madu. Wa atyabu minal miski. Dicium lebih wangi daripada minyak misik. Dipegang oleh Rasul. Wa abrodu minas salji, lebih sejuk daripada es. Nabi ditanya, Malaikat Jibril, ini sungai jeung saha ya Jibril? Airnya lebih manis dari madu Jibril. Wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Sejuknya lebih dari es. Jeung saha ya Malaikat Jibril? Kata Malaikat Jibril, li ummatika, untuk umatmu ya Rasul. Umat yang mana? Liman sholla alaika pisari rajab, buat orang Kampung Muli nurajin maca sholawat dina bulan Rajab, sama dengan bulan Syaban. Allah nyiptakan dua malaikat, dengarkan ya, ngaji ya. Allah nyiptakan dua malaikat. Ini dua malaikat khusus tugasnya ngukur nganter-nganterkan sholawat ke Madinah ke Rasulullah. Jadi kalau pagi-pagi ayah orang Kampung Muli baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, malaikat terbang ke Madinah, lapor, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Enan malaikat di Kampung Muli ya Rasul. Kampung Muli mana? Rangkas. Ayah naon? Ayah baca sholawat. Sangarana Anu bin Anu, ditulis. Bayangkan kalau malam hari ini semua baca sholawat. Bayangkan lamun penting ayana KB baca sholawat. Malaikat malam hari ini laporan ke Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ayah naon malaikat? Di Kampung Muli ya Rasul. Kampung Muli mana? Rangkas ya Rasul. Ayah naon? Ayah Rajaban ya Rasul. Rame tuh, nyun ontak segala ya Rasul. Serius ya Rasul. Sanu ceramah mana? Duda ya Rasul. Duda mana? Duda Cimande. Oh duren ya Rasul. Duren itu kan duda keren. Asal ulah durian. Durian mah duda ripuh anjing. Yang ceramahnya siapa? Duda ya Rasul. Terus gimana? Semuanya baca sholawat ya Rasul. Sasan baca sholawat. Disebutkan ya KB Pak nu hadir. Sama malaikat disebut namanya. Ibu Anu ya Rasul bin Anu. Ibu Anu ya Rasul bin Anu. Cuman Ibu Anu mah bari kikituan wae ya Rasul. Terus tadi Ibu Anu ya Rasul yang belah belakang. Sangarana Anu bin Anu cuman bari gagaro bujur. Pak Anu ya Rasul kan Pak Anu bari udur aja. Pak Anu ya Rasul cuman bari barang hakan aja. Ditulis semua yang hadir pada malam ini baca sholawat. Ini mudah-mudahan semua diakui umat Rasul. Ayo sholawat, ngarana sholawat tibil kulub. Sholawat sip. Orang Cimande bilangnya sholawat dokter. Kenapa disebut sholawat dokter? Testimoni. Banyak penyakit berat yang sembuh dengan sholawat sipah. Membuka penyakit jantung, ada yang aurat sholawat sipah sembuh jantungnya. Ada yang punya penyakit ginjal.
Terus baca salawat sifat jadikan wirid, sembuh ginjalnya. Ada yang punya penyakit diabetes, baca salawat sifat sembuh diabetesnya. Jangankan penyakit dohir, penyakit batin ku Allah dicagerkeun. Yang mengarang salawat sifat hadro kudu nyaho ya, hadro. Yang ngarang salawat sifat namanya Syekh Dardir. Ada yang mengatakan Habib Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, barang siapa yang baca salawat sifat selesai salat 11 kali, Allah hancurkan penyakit johir dan penyakit batin. Mana penyakit batin? Tadi ada ngeken penyakit batin. Sirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur, jahil, kaniaya, dendam, nyeri hati, baperan, tekaupan, pundungan, kasinggung saeutik status. Kasinggung saeutik status. Di awewe akhir zaman aram jadah doang. Salaki asup angin lain dikerok dipoto. Dek salaki aing teh asup angin kerok, geus dikerok dipoto deui. Nges dipoto dimuat di status. Alhamdulillah suamiku baru masuk angin, belum masuk penjara. Ya memang Pak aram jadah doang ya awewe akhir zaman. Usalaki diberi duit 1,5 juta sabulan nyebutna kecil amat 1,5 juta. Padahal cuma 1 bulan. Diberi duit ku capres 50.000 5 tahunan nyengir. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Yuk kita baca salawat sifat. Ada yang malam hari ini penyakit kita yang disembuhkan. Dia penyakit lebih berat dari ginjal, lebih berat dari kanker, lebih berat dari jantung, lebih berat dari darah tinggi. Ini penyakit berat. Penyakitnya hiji, penyakit hati. Riut karena hulu, nyeri karena hati, pusing karena awak, begang karena awak. Penyakit naon? Hiji, pusing mikiran hirup batur. Awas, buang-buang. Orang kampung muli jangan kepo dengan urusan orang. Ulah hayang nyaho dunia batur. Jangan biarkan dua matamu memandang keburukan orang lain sementara hidungmu tidak bisa mencium keburukanmu sendiri. Betul. Entong kepo urusan batur. Ieu mah tatangga meuli motor sia nu gegerungan. Tatangga meuli kulkas sia nu beku. Tatangga meuli termos sia nu ngagolak. Tatangga meuli sawah sia nu darah tinggi. Tatangga nyen imah sia setruk. Tatangga meuli mobil make sia nu paeh atuh. Buang-buang. Kita sembuhkan dengan salawat sif. Yuk baca salawat sifat. Ada yang bawa handphone? Semua bawa handphone. Handphone hurungkeun. Anu tadi hurungkeun diluhakeun ku aing. Handphone balik ti leungit ya. Ayo blitnya nyalakan. Semua biar kampung muli seragam kompak meriah. Semua nyalakan. Nyalakan handphonenya, semua nyalakan. Hadro mulai. Semua nyalakan, angkat tinggi-tinggi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi. Yang punya handphone nyalakan, angkat tinggi-tinggi. Wa Allah sholli semua ya sayyidina Muhammadin bil qulubi wa daiha wa afiyatil abdarani wa sifaiha nuril. Semuanya wa ala
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وأولادنا مساينا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah, salawat kita diterima Allah. Anu gergering penting ieu sing cager. Yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya cita-cita Allah kabulkan. Mudah-mudahan ya kampung jadi kampung nu barokah, kampung yang penuh dengan lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan magfirah. Sebelum saya akhiri, jangan dulu bubar sebelum ditutup doa. Ulah waka balik lamun can ditutup doa. Acara inti itu doa. Nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging. Duduk dulu sebentar, jangan dulu pulang sebelum tutup doa. Ya jangan sampai tadi 1 jam, 2 jam, 3 jam nungguan rahmat, berkah, ampunan, dikabulkan doa. Pas Allah rek nurunkeun rahmat, Allah rek ngabulkeun doa, Allah rek ngampura dosa, ibu-ibu pulang. Akhirnya balik ka imam mawa berkat teu mawa berkah, mawa capek teu mawa hade. Jadi sekali lagi jangan dulu pulang sebelum ditutup. Balik tiheula dileg-leg jurig ya. Itu diancam wae. Siap. Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya, kita berdoa bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultanik. Allahumma gfirli, bareng-bareng kita doakan orang tua. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma hasil maqasidana, amin. Allahumma hasil maqasidana waqdi hawaizana min kulli hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana wa bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi bi barakati syahri Sya'ban hasil maqasidana ya Allah. Mangga doa masing-masing, silakan berdoa masing-masing, ucapkan keinginannya. Boga penyakit bejakeun, boga kahayang bejakeun, yang punya cita-cita ceritakan, yang punya masalah ceritakan. Malam hari ini doa kita diaminkan malaikat dan Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab.